Godzilla X Kong: The New Empire, ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Adam Wingard, tentang Godzilla dan Kong yang kembali bersatu untuk melawan monster baru. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan jujur aja, ekspektasi gue buat film itu agak rendah ya. Sebelum nonton, gue nggak ngeliat trailernya secara full, tapi cuma sebagian aja, itu juga karena lagi nunggu di dalam teater ya, jadi ngeliat sebentar. Soalnya tuh gue pengen nonton film ini dengan informasi yang seminim mungkin. Dan dari apa yang gue lihat, ya kayaknya ini akan menjadi tipikal film yang pop banget ya. Dalam artian lebih ke action sama seperti film sebelumnya juga gitu, dimana sutradaranya kan dia juga ya. Walaupun kalau ngomongin Godzilla, menurut gue yang versi 2014 itu oke. Dan yang gue tunggu adalah Minus One ya, karena kelihatannya lebih dewasa aja gitu. Sedangkan dari sisi cerita, film ini dibuka dengan Kong dan kehidupannya dia di Hollow Earth. Jadi buat yang belum tahu, Hollow Earth itu mungkin kalau versi simpelnya adalah sisi lain dari bumi. Sedangkan Godzilla sendiri tuh lagi berada di bumi ya untuk ngejagain dari berbagai monster-monster lainnya. Sampai suatu saat ada sebuah transmisi yang akhirnya tuh membawa pihak manusia ini untuk datang ke Hollow Earth, di mana ternyata ada suatu masalah yang memaksa Kong dan Godzilla untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang lebih seperti itu, sisanya gua nggak mau spoiler. Dan setelah nonton, di bagian awal film ya, menurut gue ini kurang kena sih. Gue ngerasa kayak ya sekedar gebuk-gebukan aja, baik itu dari sisi Godzilla ataupun Kong ya. Walaupun tujuannya ya yang jelas ya untuk nge-refresh para karakter ini gitu mengenai kemampuan serta keberadaan mereka sekarang. Dan dibawain dengan pacing yang cepet juga, ditambah di bagian awal tuh cukup banyak informasi ya yang terjadi di sini, terutama dari sisi karakternya Jia yang punya peran penting dari sisi cerita di film ini. Sampai masuklah ke bagian atau ke plotnya si Kong dengan anak Kong. Dari sana menurut gue mulai seru karena masalahnya tuh udah mulai kelihatan ya dari sisi plot, semuanya udah mulai terkoneksi satu sama lain antara manusia, Godzilla dan Kong. Dan plotnya si Kong ini yang paling gue suka sih karena dia tuh bercerita tanpa menggunakan dialog, jadi banyak nonverbal di sini dan itu dapat banget. Ini jadi nilai plus ya kalau menurut gue. Dia tuh bisa menyampaikan emosi ke para penonton dengan cukup baik sih, setidaknya buat gue ya. Dan gue juga dibuat peduli dengan mereka, terutama si Kong kecil ini, di mana secara progresnya Kong kecil juga dia tuh yang paling banyak ya, dari awal ketemu sampai ke bagian akhir. Jadi kalau dibandingin antara awal dan akhir film itu kelihatan banget perubahannya. Sedangkan dari sisi Godzilla, menurut gue ini nggak banyak yang bisa dibahas di sini. Dia tuh lebih mengarah ke aspek actionnya ya kalau menurut gue. Sedangkan dari sisi plotnya manusia, jelas fokusnya ada di karakter Jia gitu. Karena dia tuh ngebuka hal baru yang ada di sini. Selain itu juga cukup banyak ya perkembangan yang terjadi gitu. Cuma gue nggak mau spoiler terlalu banyak. Dari sisi villain, ini salah satu yang cukup gue suka juga sih karena berhasil ngebuat gue kesel ya. Jadi itu poin plus dan cukup oke. Sisanya nggak ada hal yang bener-bener wah banget sih selain dari sisi actionnya. Sedangkan dari sisi CGI, buat gue ini oke. Gue nonton di versi biasa. Tadinya tuh pengen nonton di versi 3D ya, tapi agak jauh dari tempat gue dan gue berharap IMAX bisa nayangin versi 3D lagi karena ini kayaknya cocok banget ya untuk ditonton di versi 3D IMAX.
Dan salah satu pertanyaan yang menurut gue akan banyak ya yang ditanyakan oleh orang-orang di luar sana sebelum nonton adalah, perlu nggak untuk nonton film-film sebelumnya juga untuk bisa mengerti dari sisi ceritanya? Buat gue sendiri, iya. Walaupun gue lupa banyak hal ya pas gue nonton ini. Jadi ketika nonton tuh gue sempet lupa karakternya si Jia gitu. Walaupun gue nonton semuanya sampai ke series Monarch-nya juga gitu. Terus kalau ditanya perlu nonton series Monarch atau enggak, menurut gue enggak sih. Itu lebih ke good to know aja mengenai Monarch itu sendiri gitu. So, Godzilla X Kong The New Empire buat gue ini tipikal film ya hanya sekedar menghibur aja gitu. Banyak dari sisi actionnya sebenarnya gue agak kurang cocok ya dengan style film seperti ini karena terlalu jatuhnya kan lebih ringan ya. Tapi secara objektif menurut gue pendekatan seperti ini ya akan lebih bisa diterima oleh penonton umum. Beda dengan sisi political Godzilla. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.